Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Selamat datang kembali di channel Bismillah Sukses. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi kisah tentang salah satu sahabat Rasulullah yang sangat luar biasa, yang bernama Hanzalah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita kenal dikelilingi oleh sahabat-sahabat yang luar biasa, di mana para sahabat tersebut hidup dan menjalani kisah perjuangan masing-masing dalam membela agama Islam. Salah satu dari jajaran sahabat yang luar biasa hebat itu, ada yang bernama Hanzalah bin Amir. Dia adalah seorang pemuda pemberani, yang kisahnya dipenuhi dengan semangat yang tinggi. Selanjutnya, mari kita simak kisah Hanzalah bin Amir ini. Kala itu, perang tengah berkecamuk di kota Madinah. Pasukan muslimin menjaga pos-pos tertentu di kota Madinah dan bersiap siaga apabila pasukan Abu Sofyan mendekat dan bisa menyerang kapan saja. Hanzalah bin Amir mengetahui bahwasanya esok paginya akan menghadapi pasukan musuh dalam perang Uhud, dan pada malam harinya ia melakukan prosesi pernikahan. Sebuah keputusan yang sangatlah tenang untuk meminang seorang gadis yang bernama Jamilah binti Abdullah bin Ubay bin Salul. Padahal di pagi harinya, dia akan berperang membela kaum muslimin, melawan kaum kafir Quraisy, memiliki niat untuk membahagiakan Jamilah. Hanzalah bin Amir pun meminta izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bermalam bersama istrinya yang baru ia nikahi. Hanzalah sendiri pun tidak tahu apakah keputusannya untuk menemani istrinya itu merupakan sebuah awal ataukah akhir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pada akhirnya memberikan izin kepada Hanzalah untuk menginap malam itu bersama istrinya yang baru ia nikahi. Layaknya pasangan pengantin baru pada umumnya, Hanzalah dan Jamilah pun menghabiskan malam berdua, mencurahkan segala macam rasa cinta dan suka, dalam dekapan mesra yang meluap-luap dari ujung kaki hingga ujung kepala. Malam itu adalah malam yang sempurna. Hanzalah bin Amir merasa sangat bahagia, karena berhasil menikahi seseorang yang dicintainya. Hingga pada suatu waktu di kala fajar, panggilan berperang menggema di seluruh langit kota Madinah. Terdengar sayup-sayup, seseorang yang berseru dan mengumandangkan panggilan perang. Suara itu semakin keras, dan semakin keras. Tidak ada lagi yang bisa mengelak dari kenyataan, bahwa pasukan Abu Sofyan sudah berbaris di luar kota Madinah, dan bersiap untuk menyerang. Saat suara tersebut sampai ke telinga Hanzalah, tanpa berpikir dua kali, Hanzalah langsung melepaskan dekapannya dari sang istri, kemudian mengambil zirah dan pedangnya. Dia lalu keluar dan berjalan menuju jalan jihadnya. Jamilah yang menyadari suaminya menerima panggilan jihad pun, dengan tergesa-gesa langsung ikut keluar dari rumahnya. Sembari menatap punggung suami yang dinikahinya beberapa jam yang lalu, dia pun berdoa kepada Allah, agar suaminya diberikan jalan yang terbaik. Serangan yang tiba-tiba, dan seruan perang yang menggema, membuat Hanzalah tidak ingat untuk mandi wajib terlebih dahulu. Dengan semangat yang menggebu-gebu, dalam keadaan junub, setelah selesai berhubungan badan dengan sang istri, dia pun segera bergabung dengan pasukan Rasulullah. Dalam perang yang lebih kita kenal dengan perang Uhud tersebut, Rasulullah mengkomandokan untuk bertahan sekuat mungkin, menghalau segala serangan, serta mengarahkan anak-anak panah untuk menghujani pasukan Abu Sofyan. Alhasil pada serangan gelombang pertama, pasukan muslimin berhasil menggagalkan serangan pasukan musuh. Namun sayangnya, para pasukan pemanah tidak menghiraukan pesan Rasulullah untuk tetap berada di posnya masing-masing. Pasukan pemanah tersebut dengan sengaja turun dari perbukitan dan ikut mengumpulkan harta rampasan perang dari para pasukan kafir Abu Sofyan yang sudah mati. Hal ini mengakibatkan turunnya penjagaan dan berkurangnya pengawasan di beberapa sektor. Hingga pada akhirnya, kaum muslimin tidak menyadari serangan lanjutan yang datang dari arah belakang.
Tidak butuh waktu yang lama, hingga pada akhirnya pasukan kaum muslimin terpojok. Serangan tak terduga itu tidak bisa diantisipasi oleh pasukan kaum muslimin. Hingga pada akhirnya, mengakibatkan banyaknya korban yang berjatuhan di kubu kaum muslimin. Meskipun begitu, kaum muslimin yang tersisa bertahan sekuat tenaga, mencoba sebisa mungkin untuk melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar tidak sampai terbunuh. Bahkan dalam pertahanan tersebut, sosok wanita seperti Nuzaibah binti Ka'ab juga ikut ambil bagian dalam melindungi Rasulullah. Di sisi lain, Hanzalah bin Amir mengamuk sejadi-jadinya. Dia menebas dan menumpas banyak sekali pasukan kaum kafir Quraisy, para sahabatnya yang gugur, seakan memberi semangat untuknya, agar bisa menghabisi Abu Sofyan dan pasukannya. Di sela-sela kecamuk medan peperangan itulah, pandangan mata Hanzalah bin Amir bertemu dengan mata Abu Sofyan. Tidak selang beberapa lama, hingga pada akhirnya mereka terlibat pertarungan 1 lawan 1. Abu Sofyan yang kala itu menunggangi kudanya, sesegera mungkin maju menerjang, namun Hanzalah dengan lihai berlari dan menebas kaki kuda Abu Sofyan dengan pedangnya, sehingga membuat Abu Sofyan jatuh, dan tersungkur ke tanah. Melihat kesempatan tersebut, Hanzalah pun segera mendekati Abu Sofyan, yang sudah tidak berkutik, dan Hanzalah pun bersiap mengibaskan pedangnya, tetapi Abu Sofyan menyadarinya. Dia tahu bahwa kini dirinya sudah tidak bisa berkutik lagi. Saat kilauan pedang berdarah milik Hanzalah sudah mengincar dirinya, tidak ada hal lain yang dilakukan Abu Sofyan, selain berteriak minta tolong. Beruntung bagi Abu Sofyan di kala itu, sebab salah satu orang pasukannya, yaitu Syaddad bin Al-Aswad mendengar teriakan komandannya, dan dengan segera mendekat, dan mengibaskan pedangnya ke tubuh Hanzalah. Hanzalah mematung karena yang ia tahu saat itu, hanyalah rasa sakit yang terasa dari tengkuknya. Dia berhasil dilukai oleh Syaddad bin Al-Aswad, sehingga Hanzalah tersungkur ke tanah. Tidak berhenti sampai di situ, pasukan kafir Quraisy yang ada di sekitar pun, langsung menghantam Hanzalah yang sudah lemas di tanah, dengan pedang-pedang dan belati mereka. Dalam kondisi luka yang sudah parah, Hanzalah masih dilempari bertubi-tubi, dengan anak panah dan tombak, hingga pada akhirnya, Hanzalah tidak bergerak lagi, jasadnya terbujur kaku, dan Hanzalah bin Amir pun meninggal. Dalam perang tersebut, kaum muslimin pun mengalami kekalahan. Entah berapa banyak korban yang berjatuhan, saat darah sudah menyatu dengan tanah, dan suara gesekan pedang berganti dengan suara angin semilir, para sahabat mulai mencari, dan menghitung-hitung berapa banyak korban yang gugur. Di saat mengurus banyaknya jasad yang berguguran, mereka menemukan tubuh Hanzalah, yang terbujur kaku di salah satu sudut area medan perang. Saat para sahabat memperhatikan, pada saat itulah, tubuh Hanzalah terangkat dari atas tanah, kemudian terlihat, air yang menetes dan mengguyur seluruh jasad Hanzalah. Tubuh tersebut terbolak-balik, seakan ada yang memandikannya. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi, hingga pada akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, sungguh aku melihat, bahwasanya malaikat sedang memandikan jasad Hanzalah bin Amir antara langit dan bumi, dengan air awan dalam bejana yang terbuat dari perak. Sungguh sangat luar biasa, dikarenakan cintanya yang begitu besar, kepada agama Islam, Hanzalah bin Amir rela meninggalkan istrinya, yang baru saja dinikahinya, untuk ikut berangkat berjihad. Dalam keadaan junub atau belum mandi besar, karena di malam harinya menemani istrinya, Hanzalah tetap berdiri di medan perang dengan gagah berani, hingga pada akhirnya, di kematiannya, para malaikatlah, yang menunaikan kewajiban Hanzalah dengan memandikan jasadnya. Subhanallah. Kisah Hanzalah bin Amir di atas, menyadarkan kepada kita, bahwasannya berjalan di jalan Allah, sesungguhnya merupakan sesuatu yang lebih mulia, dibandingkan kenikmatan dunia, dan di setiap perjuangan tersebut, maka akan berimbas baik kepada kita pada akhirnya. Tentu saja, kisah perjuangan Hanzalah bin Amir, merupakan satu dari sekian banyak
kisah para sahabat Nabi yang berjuang di jalan Islam. Tentu saja, kita harus menghargai dan menghormati Hanzalah, sebagai satu dari sekian banyak sahabat Rasulullah, yang ikut berjuang di jalan Allah, untuk memuliakan agama Islam. Demikianlah kisah Hanzalah bin Amir, sahabat Rasulullah yang dimandikan malaikat. Semoga Hanzalah bin Amir dapat dipertemukan kembali kepada perempuan yang dicintainya di surga. Amin. Terima kasih telah berkunjung ke channel Bismillah Sukses. Jika dirasa bermanfaat silahkan like, komen dan share ke teman-teman Anda, dan jangan lupa klik tombol subscribe jika Anda menyukai channel Bismillah Sukses.